Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Sejarah Peradaban Islam di kelas IPA 3B yang beranggotakan Cikal Akhtar Mutakin dengan NIM 2007044, Muhammad Novel Syabani dengan NIM 2008843, Kais Atar Matin dengan NIM 2006204, dan Rojo Kamilia Syifa dengan NIM 2004464. Di sini kami akan memaparkan biografi dari seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Kindi atau Al-Kindus. Beliau bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imron Ibnu Ismail Al-As Ats Ibnu Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah yang terletak di Irak pada tahun 801 Masehi. Lebih tepatnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dari dinasti Bani Abbas. Menurut Faut Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan kaya. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fiqih, dan teologi. Al-Kindi kemudian pindah ke Baghdad. Di ibu kota pemerintahan Bani Abbas ini, ia mencurahkan perhatiannya untuk menerjemah dan mengkaji filsafat serta pemikiran-pemikiran rasional lainnya yang marak saat itu. Menurut Al-Kifti, Al-Kindi banyak menerjemahkan buku filsafat, menjelaskan hal-hal yang pelik dan meringkaskan secara canggih teori-teorinya. Hal itu dapat dilakukan karena Al-Kindi diyakini menguasai secara baik bahasa Yunani dan Syria yang merupakan bahasa induk dari karya-karya filsafat saat itu. Berkat kelebihan dan reputasinya dalam filsafat dan keilmuan, Al-Kindi kemudian bertemu dan berteman baik dengan Khalifah Al-Ma'mun. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan, selain didasarkan pada wahyu, juga proposi filosofis. Menurut dia, Tuhan tak mempunyai hakikat, baik hakikat secara juz'iyah atau aniyah sebagian, maupun hakikat kuliah atau mahiyah keseluruhan. Dalam pandangan filsafat Al-Kindi, Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah yang benar pertama, al-haq al-awal, dan yang benar tunggal. Al-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak, bukan keesaan metaforsis yang hanya berlaku pada objek-objek yang dapat ditangkap indera. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam 3 daya, yakni daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menurutnya daya yang paling penting adalah daya berpikir, karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Ia juga merupakan filsuf muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Ia dijuluki sebagai filosof Arab karena ia merupakan filosof muslim yang berketurunan Arab asli, yang bermoyang kepada Ya'qub Ibnu Qatan. Sangat banyak hasil dari karya Al-Kindi, diantaranya di bidang filsafat. Beliau menulis karangan seperti Fil Falsafat Al-Ula, Kitab Al-Hasi ala Ta'alum Al-Falsafah, Risalat ila Al-Ma'mun fi Al-Ilat wa Ma'lul, Risalat fi Ta'lib Al-Adad, Kamiyat Kutub Aristoteles. Di bidang astronomi, hasil karangan Al-Kindi adalah Risalah fil Masail Su'ila Anha min Ahwal Al-Kawatib, atau jawaban dari pertanyaan tentang planet, Risalah fi Jawab Masail Tobi'iyah fi Kafiyat Nujumiyah, pemecahan soal-soal fisik tentang sifat-sifat perbintangan. Kemudian dalam bidang ilmu pengobatan, Risalah fi Ilat Nafkad Dam, yaitu tentang hemoptesis, yakni bentuk darah dari saluran pernapasan. Kemudian Risalah fi Adat Al-Kalib, yaitu tentang rabies. Menurut pendapat Al-Khalili, Al-Kindi wafat pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi. Sedangkan menurut sumber lain, beliau wafat pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi. Secara global, fenomena pemikiran ilmiah Al-Kindi dan indikator yang menunjukkan pada keistimewaannya adalah sebagai berikut. Pertama, beliau termasuk di antara para ilmuwan pertama yang berpedoman pada metode eksperimen sebagai suatu cara untuk menyimpulkan hakikat ilmiah. Kedua, beliau mengetahui peranan ilmu matematika dalam membangun akal dan melatihnya untuk konsisten dengan kebiasaan berpikir yang benar. Dalam hal ini, beliau berkata filsafat tidak dapat diperoleh kecuali dengan menguasai ilmu matematika. Ketiga,
Al-Kindi menyadari bahwa hakikat teori ilmiah dan pemikiran tidak akan benar kecuali setelah melalui proses pematangan yang lama. Dalam hal ini, beliau berkata, kebenaran yang sempurna tidak akan didapat oleh seseorang, karena ia akan sempurna secara bertahap dengan disempurnakan oleh para generasi pemikir. Keempat, sebagai ilmuwan yang memiliki jiwa sehat, dia mengingkari pengaruh bintang-bintang kepada keadaan manusia dan membantah perkataan paranormal tentang pergerakan benda-benda langit. Sekalipun demikian, beliau termasuk pemerhati astronomi sebagai salah satu ilmu pengetahuan alam dan mengetahui manfaatnya secara ilmiah dalam berbagai kehidupan manusia. Kelima, perhatiannya dalam bidang kimia terbatas pada manfaatnya secara ilmiah, yaitu pada bidang industri dan pengobatan. Beliau menolak pemanfaatannya sebagai cara untuk merubah logam yang murah menjadi emas. Menurut beliau, pekerjaan seperti ini hanya membuang waktu para ilmuwan pada sesuatu yang tidak banyak manfaatnya. Keenam, pendapat dan pemikiran Al-Kindi saat itu banyak mendapat pertentangan dari kalangan ulama. Namun, beliau tetap teguh dalam pendirian dan meneruskan kajiannya. Beliau secara perlahan memperkenalkan kepada umat Islam mengenai filsafat dan kaitannya dengan nilai-nilai agama.